Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatur Rahman Izzuddin dengan NPM 2020 1450 1191. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirvan Mutal Aziz, NPM 2020 14500 660. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu perdagangan. Nah, kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan? Nah, menurut ahli fikih dari mazhab Hanafiyah, perdagangan adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai', artinya menjual, mengganti, dan menukar, dan asyira, artinya beli, seperti melalui ijab dan ta'ati, saling menyerahkan. Nah, ada juga menurut para ahli lainnya. Menurut Marwati Junaid, perdagangan ialah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dan konsumen. Sebagai sebuah kegiatan distribusi, maka perdagangan menjamin terhadap penyebaran, peredaran, dan juga penyediaan barang dengan melalui mekanisme pasar yang ada. Jadi, sederhananya, pengertian perdagangan merupakan aktivitas tukar-menukar barang atau jasa dengan kesepakatan bersama. Seiring berkembangnya zaman, aktivitas perdagangan sudah bisa dilakukan secara nasional hingga internasional. Apa sih yang kita ketahui tentang perdagangan internasional? Nah, kita cari tahu terlebih dahulu tujuan adanya perdagangan internasional. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tujuan perdagangan internasional adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Kegiatan perdagangan internasional identik dengan ekspor dan juga impor, di mana kegiatan tersebut tidak hanya aktivitas jual beli, melainkan juga memperluas lapangan kerja, bahkan menghasilkan devisa negara dan keuntungan lain di bidang politik, sosial budaya, dan pertahanan. Contohnya itu dalam penjualan barang-barang elektronik, Indonesia memperoleh keuntungan berupa terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut. Sementara bagi negara produsen mendapat keuntungan berupa devisa dari penjualan barang tersebut. Secara umum, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Sistem ini melibatkan antar negara, pihak individu, dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antara dua negara atau lebih dengan bentuk kegiatan berupa ekspor dan impor. Kegiatan ini memberi dampak pada kemajuan perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional sudah ada sejak tahun 1800-an. Meskipun sudah lama berlangsung, namun tetap saja ada beberapa faktor penghambat perdagangan internasional. Penghambat perdagangan internasional merupakan hal yang tak bisa dihindarkan ketika kita membicarakan soal jalannya aktivitas transaksi yang melibatkan pembeli serta penjual lintas negara. Hal ini mengingat bahwa aktivitas perdagangan internasional mencakup prosedur yang panjang dan aturan yang cukup rumit, sehingga memungkinkan terjadinya banyak hambatan saat proses ini dilakukan. Sekarang, kita akan membahas faktor-faktor yang menghambat perdagangan luar negeri, baik itu faktor internal maupun eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi. Ini termasuk faktor seperti struktur organisasi, budaya organisasi, proses manajemen, kebijakan, strategi, dan sumber daya manusia.
Sedangkan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar organisasi. Ini termasuk faktor seperti pasar, kompetitor, teknologi, tren, regulasi, dan juga lingkungan politik. Kira-kira apa saja ya faktor penghambat perdagangan internasional yang berasal dari internal ini? Nah, kita masuk ke faktor-faktor internal. Faktor penghambat perdagangan internasional dapat disebabkan oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama, keamanan sebuah negara. Kedua, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Ketiga, rendahnya SDA atau sumber daya alam. Keempat, pembatasan impor dan penetapan tarif. Kelima, peraturan politik anti-dumping. Keenam, rendahnya kualitas SDM. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, keamanan sebuah negara. Keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional, sebab stabilitas suatu negara ini sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Pasalnya, jika sebuah negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi. Faktor keamanan mendapat perhatian khusus karena akan berpengaruh pada keselamatan dari produk dan diri sendiri. Oleh karena itu, pedagang hanya memilih negara tujuan yang kondusif dan stabil dari segi ekonomi, politik, serta tidak ada konflik. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Setiap negara memiliki kebijakan perekonomian tersendiri, tetapi kebijakan itu seringkali menjadi penghambat perdagangan internasional. Beberapa kebijakan yang cukup menghambat contohnya pembatasan jumlah impor, biaya ekspor impor terbilang sangat besar, dan proses birokrasi memakan banyak waktu. Kebijakan seperti itu membuat pelaku usaha berpikir panjang untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut, meskipun setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Bila hasil dari kebijakan tersebut menjadi penghambat perdagangan internasional, investor akan mencari negara lain yang lebih bersahabat. Akan tetapi, sebuah negara yang menerapkan kebijakan cukup rumit ini bukan tanpa alasan. Biasanya, negara akan melindungi pasar dalam negeri dan lebih mengutamakan produk yang dibuat oleh warganya sendiri demi memajukan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan cukup rumit untuk membatasi beredarnya produk asing. Yang ketiga, rendahnya SDA, sumber daya alam. Salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sumber daya alam. Setiap negara berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam yang tidak ada di dalam negeri. Yang ketiga, rendahnya sumber daya alam. Salah satu pendorong terjadi perdagangan internasional adalah sumber daya alam setiap negara berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam yang tidak ada di dalam negeri, sebuah negara harus mengimpor dari negara lain yang memiliki sumber daya tersebut. Jadi, negara yang memiliki ragam sumber daya alam unggul dengan jumlah tidak terbatas bisa memiliki peran besar dalam perdagangan internasional. Sementara itu, negara dengan jumlah SDA lebih sedikit tidak akan terlalu bisa berkontribusi dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, sumber daya alam sebuah negara akan menjadi penghambat perdagangan internasional dari suatu negara. Keempat, pembatasan impor dan penetapan tarif. Pada umumnya, negara akan lebih mengutamakan ekspor agar jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan impor. Hal ini karena ekspor lebih mendatangkan keuntungan berupa devisa serta sebagai pembuktian kemampuan produk dari sebuah negara di dunia internasional. Ekspor akan membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan menyumbang devisa sehingga banyak negara membuat tarif besar untuk produk impor. Jadi, masyarakat akan lebih memilih untuk membeli produk lokal dibandingkan dengan produk impor yang harganya tentu lebih besar. Hal ini menjadi penghambat perdagangan internasional, khususnya saat para importir harus mengeluarkan biaya besar agar produknya bisa masuk ke negara tersebut. Yang kelima, peraturan politik anti-dumping.
Penyebutan dumping dalam perdagangan internasional adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir yang menjual komoditas di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negaranya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Untuk memberantas hal ini, dibuatlah kebijakan oleh pemerintah suatu negara. Penerapan aturan politik anti-dumping biasanya bertujuan untuk melindungi produk dan pengusaha lokal dari produk impor, terutama bila produk memiliki harga lebih murah dari produk lokal. Jadi, negara memberi harga tinggi untuk bea produk impor seperti yang dilakukan oleh Indonesia terhadap produk Tiongkok dari global market atau pasar bebas. Yang keenam, rendahnya kualitas SDM. Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kualitas produksi bagi suatu negara. Jika suatu negara kaya akan hasil alam, namun tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengolahnya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Hal ini tentu akan berdampak pada nilai jual hingga sulit bersaing dengan produk serupa yang diproduksi negara lain. Rendahnya nilai kualitas barang tentu akan sulit mendapat tempat di pasar ekspor, sehingga menghambat perdagangan internasional bagi suatu negara. Selain faktor penghambat internal yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga faktor eksternal yang turut berperan menjadi penyebab masalah dalam lingkup perdagangan internasional. Berikut ini daftar beberapa faktor penghambat perdagangan internasional dari luar atau eksternal. Faktor penghambat perdagangan internasional dari luar eksternal. 1. Mata uang berbeda antar negara. 2. Kurs mata uang tidak stabil. 3. Proses pembayaran sulit dengan resiko besar. 4. Organisasi regional. 5. Peperangan. Di sini saya akan menjelaskan penghambat eksternal mata uang berbeda antar negara. 1. Mata uang berbeda antar negara. Perbedaan mata uang dalam transaksi bisa menjadi penghambat perdagangan internasional, sebab nilai tukar uang harus dikonversikan kepada mata uang yang berkaitan. Hal ini tentunya menjadi salah satu masalah utama, karena saat bertransaksi harus ada persamaan. Karena harus ada persamaan persepsi antar kedua belah pihak. Jika pihak pengimpor barang memiliki nilai tukar mata uang lebih rendah, maka biaya yang dikeluarkan lebih besar sehingga akan terus menjadi penghambat selama belum ada mata uang yang ditetapkan. Contohnya, kerjasama antar Cina dan Indonesia. Jika kerjasama antar Indonesia dan Cina itu harus memiliki konversi nilai tukar uang harus sama. Contohnya, dengan kesepakatan nilai yang ditukarkan itu adalah rupiah, maka di negara Cina harus dikonversikan dengan nilai uang rupiah. Jadi, ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah kurs mata uang tidak stabil. Kondisi kurs yang tidak stabil memiliki mata uang yang berbeda-beda dengan nilai tukar yang berbeda pula. Selisih nilai tukar mata uang itulah yang dimaksud dengan kurs mata uang. Jika kondisi kurs yang tidak stabil akan membuat importir dan eksportir akan mengalami kesulitan dalam menentukan harga sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Hal ini membuat pengusaha enggan melakukan ekspor impor dengan kondisi kurs tidak stabil karena berisiko tinggi mengalami kerugian. Contohnya adalah jika suatu negara melakukan importir dan eksportir, itu akan berdampak bingung dengan nilai tukar yang berbeda-beda karena di setiap negara memiliki nilai tukar yang berbeda-beda. Selanjutnya,
adalah proses pembayaran sulit dengan risiko besar. Ketika terjadi transaksi perdagangan internasional, tentu transaksi yang tercatat tidak dengan jumlah sedikit dan pembayarannya pun dengan angka besar. Menggunakan metode pembayaran secara tunai tentunya akan merepotkan dan memiliki risiko sangat besar. Untuk mensiasati hal ini, digunakanlah metode-metode pembayaran lain yang lebih aman, meskipun sebelumnya sistem ini tidak diperuntukkan sebagai sistem pembayaran. Beberapa metode pembayaran yang saat ini banyak digunakan dalam perdagangan internasional adalah letter of credit, clearing internasional, dan telegraphic transfer. Jenis pembayaran ini membutuhkan waktu proses pencairan dan menjadi penghambat perdagangan internasional. Selanjutnya adalah organisasi regional. Organisasi regional adalah salah satu contohnya adalah ASEAN, Association of South Asian Nations, yaitu organisasi yang menghimpun negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mengatur kerjasama di bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi bagi anggotanya. Wadah atau organisasi regional ini akan berusaha memberikan keuntungan besar kepada negara-negara anggota dengan adanya kebijakan yang mempermudah kerjasama berbagai bidang. Sementara itu, untuk negara di luar anggota organisasi akan mengalami kesulitan dalam ekspor impor barang. Hal ini disebabkan karena negara di luar anggota tidak memiliki kesepahaman untuk saling menguntungkan. Contoh organisasi regional lainnya adalah APEC, MI, NAFTA, dan CAFTA. Selanjutnya adalah peperangan. Kondisi keamanan negara bisa menjadi penghambat perdagangan internasional, termasuk peperangan antara negara satu dengan negara lainnya. Apabila negara-negara yang bersengketa tersebut menjalin kerjasama dengan suatu negara, misalnya Indonesia, maka memberi dampak buruk juga bagi Indonesia tentunya. Hal ini karena proses kerjasama akan terputus akibat kekacauan dan konflik yang terjadi di negara terkait yang menyebabkan terganggunya stabilitas, kecenderungan merugikan untuk dijadikan negara